bursa transfer voli Turki kembali menggebrak dunia. Kali ini, klub kasta kedua yang tengah naik daun, Manisa BBSK, menjadi sorotan utama. Setelah sebelumnya sukses merekrut Megawati Hangestri, oposite hitter asal Indonesia yang bersinar di Liga Korea, mereka kini kembali membuat kejutan. Giovanna Milana, outside hitter asal Amerika Serikat dan sahabat lama Megawati, resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar klub. Kabar ini mengejutkan banyak pihak. Tak hanya karena nama besar Giovanna, tetapi juga karena reuni dua pemain yang dikenal punya chemistry luar biasa saat bermain bersama di Red Sparks Korea. Media olahraga Turki langsung menyebutnya sebagai Geomega Reuni, merujuk pada kombinasi nama keduanya yang pernah mengguncang panggung Asia. Kini, keduanya bersatu kembali, bukan di Korea, tapi di tanah Ottoman. Pelatih Manisa, Gorkem Kazam, menyebut perekrutan ini sebagai bagian dari proyek besar klub. Ia menegaskan bahwa Manisa tak ingin hanya numpang lewat di kasta kedua, tapi siap menantang dominasi klub-klub elit seperti Fenerbahce, Vakifbank, dan Eczacıbaşı. Kami sedang membangun kekuatan dari dasar, dan Mega serta Gio adalah fondasi penting dalam revolusi ini, ujarnya penuh keyakinan. Para penggemar Manisa pun menyambut antusias. Di media sosial, tagar Geomega Reuni langsung trending di Turki dan Indonesia. Sebuah era baru dimulai di Manisa BBSK, dengan semangat, harapan, dan kerinduan yang kini terbayar. Dunia voli pun menunggu, akankah duet legendaris ini kembali mengukir kisah luar biasa di Liga Turki? Pertemuan pertama Megawati dan Giovanna terjadi bukan di Korea, melainkan jauh sebelumnya. Kala itu, keduanya sempat beradu peran di turnamen internasional yang melibatkan Jakarta BIN dan Jakarta Pertamina Enduro. Meskipun berada di tim berbeda, chemistry mereka mulai terasa lewat tatapan dan penghormatan profesional di lapangan. Namun, semuanya berubah saat mereka akhirnya bersatu di Red Sparks, Korea Selatan. Di sana, mereka tidak hanya rekan satu tim, tapi juga menjadi sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Gio banyak membantu Mega dalam menyesuaikan diri dengan kultur Korea dan dinamika tim, sedangkan Mega mengajarkan Gio tentang ketangguhan dan kedisiplinan ala Asia Tenggara. Kebersamaan mereka tak hanya soal voli. Mereka sering terlihat berbelanja bersama, berbagi makanan khas negara masing-masing, dan saling menyemangati dalam masa sulit. Publik Korea pun jatuh cinta pada keakraban dua pemain asing ini yang menunjukkan arti sportivitas dan persaudaraan lintas negara. Kini, setelah melewati begitu banyak pengalaman, mereka kembali bersama. Kali ini di Turki, negeri dengan budaya dan tantangan yang baru. Tapi dasar dari segalanya tetap sama, sebuah persahabatan tulus yang terjalin dari kecintaan terhadap bola voli. Red Sparks adalah titik balik karir keduanya. Megawati datang sebagai bintang dari Asia Tenggara, sementara Giovanna membawa gaya Amerika yang agresif dan energik. Pelatih Red Sparks saat itu sempat bingung menentukan komposisi, tapi segalanya berubah ketika Mega dan Gio diturunkan bersamaan. Pertandingan pertama mereka sebagai starter menjadi sorotan besar. Gio menyerang dari sisi kiri, Mega dari sisi kanan, dan lawan pun kebingungan mengantisipasi serangan ganda yang datang nyaris bersamaan. Blok-blok lawan sering tertipu oleh permainan silang keduanya yang begitu harmonis. Tak butuh waktu lama hingga kombinasi ini diberi julukan Geomega oleh fans Korea. Di media sosial, video serangan kombinasi mereka viral. Bahkan komentator olahraga menyebut mereka sebagai mimpi buruk bagi tim bertahan. Chemistry itu terbentuk bukan karena latihan semata, tapi karena kepercayaan. Mereka saling menatap sebelum melakukan serve, saling memberi kode, dan selalu menyemangati satu sama lain. Red Sparks tak hanya mendapat kemenangan, tapi juga simbol kekuatan persahabatan. Namun musim tak selalu abadi. Saat musim kompetisi usai, Giovanna memutuskan untuk kembali ke Amerika untuk mengejar studi dan proyek keluarga. Sementara Megawati tetap di Korea, melanjutkan perjuangannya di tengah tekanan sebagai bintang utama Red Sparks. Perpisahan itu tidak dramatis di media, tapi sangat menyayat di balik layar. Video singkat keduanya berpelukan usai laga terakhir menjadi viral, dengan tagar "See you again Gio" yang ramai dibicarakan. Megawati tak banyak bicara saat itu, hanya menyebut, "Sampai jumpa dimanapun kita ditakdirkan bermain lagi." Waktu berlalu, dan masing-masing menempuh jalannya sendiri. Megawati kembali fokus pada performa individu, mencoba memimpin tim di tengah pergantian pemain. Giovanna sempat meredup dari radar media, namun tetap aktif di klub-klub regional Amerika. Banyak yang mengira, itu adalah akhir dari kisah mereka. Tapi ternyata, semesta hanya memberi jeda, bukan titik. Dalam diam,
Hati keduanya tetap saling merindukan harmoni di lapangan yang dulu pernah menggetarkan stadion. Setelah melewati musim berat di Korea, Megawati memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia bergabung dengan Gresik Petrokimia, klub yang dekat dengan kampung halamannya. Tujuannya bukan sekadar bermain, tapi juga menenangkan diri dan merenungi perjalanan panjangnya. Di Gresik, Megawati tampil luar biasa. Ia menjadi inspirasi bagi pemain muda dan idola para penggemar lokal. Walau level kompetisi tidak seketat Korea, ia tetap menunjukkan profesionalisme penuh dan semangat tak pernah padam. Namun jauh di lubuk hatinya, ada kerinduan untuk kembali bersaing di panggung besar Eropa atau Asia. Ia tahu waktunya akan tiba, tapi memilih untuk tidak terburu-buru. Kadang kita perlu diam sejenak untuk tahu kemana langkah berikutnya, tulisnya dalam sebuah unggahan Instagram. Waktu itulah yang membuatnya lebih bijak. Mega bukan hanya atlet, tapi juga pemimpin, inspirator, dan kini, penantang baru di Turki. Sebuah panggilan dari klub kecil di kota Manisa akhirnya mengubah segalanya. Manisa BBSK bukan nama besar di kancah voli Turki. Namun dalam senyap, mereka membangun mimpi besar. Klub ini dipimpin oleh pelatih muda Gorkem Kazam yang percaya bahwa tim kecil bisa bersuara besar jika punya nyali dan fondasi kuat. Ketika manajemen mendekati Megawati, banyak yang skeptis. Apa mungkin pemain sekelas Mega bersedia turun ke kasta kedua? Tapi pendekatan personal dan visi panjang Manisa membuat Megawati tergugah. Ini bukan sekadar bermain, tapi menjadi bagian dari perubahan. Pelatih Gorkem tidak menjanjikan kejayaan instan. Ia justru menawarkan tantangan, memimpin tim muda, membawa warna baru, dan membangun sejarah. Hal ini yang membuat Megawati tertarik dan akhirnya menerima pinangan klub dengan semangat baru. Kedatangan Mega langsung mengubah atmosfer tim. Media mulai melirik, sponsor datang, dan tribun mulai dipenuhi fans yang ingin menyaksikan bintang Asia Tenggara bermain di lapangan kecil kota Manisa. Tak lama setelah kabar Megawati diumumkan, Manisa kembali mengguncang dunia voli. Giovanna Milana resmi diperkenalkan sebagai rekrutan kedua. Fans langsung menyadari, ini bukan kebetulan. Ini reuni yang dirancang dengan sangat matang. Mega mengaku dirinya hanya senyum lebar saat tahu siapa yang menyusulnya ke Turki. Sementara Giovanna dalam konferensi pers mengatakan, Mega adalah alasan utama aku datang ke sini. Kami punya unfinished business. Media mulai menyebut Manisa sebagai tim promosi rasa tim juara. Kombinasi Mega Gio kembali menghantui klub-klub papan atas. Di berbagai kanal berita, sorotan tertuju pada formasi baru yang bisa mengubah peta kompetisi musim ini. Dari lapangan latihan hingga foto promosi, senyum keduanya tak bisa disembunyikan. Gio Mega kembali hadir, dan kali ini, dengan misi lebih besar dari sekadar kemenangan pribadi. Dalam wawancara eksklusif, Giovanna menegaskan kembali tujuan besar mereka. Bagi orang lain, mungkin musim kami di Red Spark sudah hebat. Tapi kami merasa belum selesai. Kami ingin lebih dari itu, kami ingin menulis sejarah. Pernyataan itu menggetarkan. Bukan karena arogansi, tapi karena keyakinan. Keduanya tahu, kebersamaan mereka bukan hanya soal chemistry di lapangan, tapi juga tentang kepercayaan bahwa mereka bisa menginspirasi banyak orang. Pelatih Gorkem pun mendukung penuh. Ia membebaskan keduanya membangun ritme sendiri dalam latihan, dan seringkali, latihan menjadi pertunjukan mini yang ditonton seluruh staf klub. Ketika mereka bermain bersama, energi ruang latihan berubah, kata seorang pelatih fisik. Giovanna menyebut Mega sebagai partner terbaik yang pernah kumiliki, dan Mega hanya menjawab singkat, Gio selalu tahu kemana bolaku akan pergi, bahkan sebelum aku melompat. Duet ini bukan hanya teknis. Ini seni. Manisa BBSK mulai menjalani laga uji coba pramusim. Lawan pertama mereka adalah klub papan tengah dari kasta utama. Tak disangka, Manisa tampil menggila. Mega mencetak 21 poin, Giovanna 18, dan kombinasi mereka membuat lawan kehilangan fokus. Komentator menyebut keduanya sebagai senjata kembar yang bisa menghancurkan bahkan pertahanan sekuat Fenerbahce. Satu mengalihkan perhatian, satu lagi menyudahi poin. Mereka tidak perlu banyak bicara, hanya saling tatap dan mengerti. Suasana stadion berubah. Pendukung Manisa yang biasanya sunyi kini berteriak lantang. Bendera Indonesia dan Amerika mulai bermunculan di tribun. Duet ini tak hanya memikat dari performa, tapi juga dari semangat internasional yang mereka bawa. Manajemen Manisa pun menyiapkan jersey edisi khusus, Gio Mega 2025. Para sponsor mulai berdatangan.
Apa yang dulu hanya mimpi kini jadi kenyataan. Manisa bukan lagi tim kecil, tapi tim dengan kekuatan besar di balik senyuman dua sahabat lama. Pelatih Gorkem Kazam akhirnya bicara panjang dalam sebuah wawancara eksklusif. Ia mengatakan, kami tidak hanya ingin promosi. Kami ingin menantang. Dengan Mega dan Gio, kami tak hanya bertahan. Kami menyerang ke atas. Manisa tak gentar dengan nama besar. Mereka tahu Fenerbahce, Vakifbank, dan Galatasaray adalah raksasa. Tapi sejarah sering dimulai dari mimpi yang dianggap gila. Dan kini, Manisa sedang bermimpi dengan mata terbuka. Tim ini terus diperkuat dengan pemain muda berbakat, strategi modern, dan semangat luar biasa. Mega dan Gio tak hanya sebagai pemain, tapi sebagai pemimpin dan simbol perjuangan. Mereka mengajarkan rekan-rekan muda bahwa tidak ada yang mustahil. Musim belum dimulai, tapi Manisa BBSK sudah mencuri perhatian seluruh dunia voli. Dari kota kecil bernama Manisa, sebuah revolusi baru sedang dimulai, dan di tengahnya, berdirilah dua sahabat lintas benua yang siap menaklukkan Turki. Kepulangan Giovanna Milana dan reuni dengan Megawati Hangestri langsung menciptakan euforia baru di kalangan penggemar voli Turki. Tagar Jawatir United viral di berbagai platform media sosial. Para penggemar Manisa menyambutnya sebagai kebangkitan klub kecil yang mulai bermimpi besar. Duet ini tak hanya ditunggu karena chemistry teknisnya, tapi karena kekuatan emosional yang mereka bawa. Foto-foto latihan Mega dan Gio saling tertawa di lapangan menjadi simbol harapan baru bagi Manisa. Bahkan jersey custom bertuliskan, Gio Mega, mulai dijual dan laris di kalangan fans muda. Manajemen klub pun menyadari momentum besar ini. Mereka mulai menyiapkan kampanye promosi khusus yang menampilkan Mega dan Gio sebagai ikon global. Salah satu spanduk berbunyi, kami bukan tim besar, tapi kami punya Gio Mega. Kalimat ini menjadi semangat seluruh kota. Para pemain lokal pun mengakui kehadiran keduanya membawa energi luar biasa di ruang ganti. Mereka bukan bintang yang eksklusif, mereka seperti kakak yang membimbing, ujar salah satu middle blocker muda Manisa. Gio Mega kini lebih dari sekadar duet. Mereka adalah semangat baru Manisa BBSK. Sosok legendaris voli Korea Selatan, Park Mi-hee, akhirnya angkat suara soal kepindahan Megawati ke Turki. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Red Sparks yang tidak memperpanjang kontrak Mega. Itu kesalahan besar, ujarnya lugas. Park Mi-hee menyebut Megawati sebagai salah satu pemain asing terbaik yang pernah tampil di Liga Korea. Ia memuji konsistensi, karakter, dan etos kerja Mega yang sulit ditemukan, bahkan di antara pemain lokal. Mega bukan hanya bintang, dia membawa semangat yang menyala, katanya. Ia mengaku sempat mencoba mencarikan jalan agar Mega tetap berada di Korea, termasuk menawarkan rekomendasi ke klub-klub besar seperti Haeunkook atau Hyundai ENC. Namun Mega telah memantapkan hati untuk memulai petualangan baru di Eropa. Kalau Red Sparks tak melihat nilainya, dunia akan melihatnya di Turki, pungkas Park Mi-hee. Ucapannya itu disambut hangat oleh netizen Korea dan Indonesia. Kini, semua mata kembali tertuju ke Mega, pemain yang ditolak satu tempat, tapi diterima oleh sejarah. Sebelum bergabung dengan Manisa BBSK, masa depan Megawati sempat menjadi teka-teki besar di dunia voli Asia. Kontraknya bersama Red Sparks habis setelah musim yang sangat gemilang, namun kabar perpanjangan tak kunjung datang. Banyak media Korea berspekulasi, apakah Mega akan pindah ke rival, pulang ke Indonesia, atau mencoba peruntungan di Eropa? Bahkan muncul desas-desus bahwa Mega akan rehat panjang dari dunia voli. Ketidakpastian itu membuat banyak fans merasa kehilangan arah. Di tengah spekulasi itu, Megawati memilih diam. Ia tetap berlatih mandiri dan hanya membagikan momen kebersamaan dengan keluarga. Saat ditanya, ia hanya menjawab singkat, "Aku sedang mendengarkan suara hatiku." Ketika nama Manisa BBSK muncul, banyak yang terkejut. Bahkan tak sedikit yang mempertanyakan pilihannya bergabung dengan klub kasta kedua. Tapi Mega tahu, keputusan besar sering datang dari tempat yang tidak disangka. Musim terakhir Megawati bersama Red Sparks adalah musim yang penuh pencapaian luar biasa. Ia meraih gelar MVP, menjadi top scorer liga, dan membawa timnya ke final Liga Korea setelah sempat diragukan pada awal musim. Statistiknya mengesankan, rata-rata 23 poin per pertandingan, efektivitas serangan di atas 50%, dan tingkat keberhasilan servis tertinggi di antara pemain asing. Ia juga masuk ke dalam Korean V-League All-Star Team, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pemain Asia Tenggara sebelumnya. Namun lebih dari angka, Megawati menjadi pemimpin sejati. Ia menyemangati rekan-rekan lokal, membantu pemain muda beradaptasi,
dan menunjukkan dedikasi yang menginspirasi. Para pelatih lawan bahkan menyebut Mega sebagai senjata paling komplit musim ini. Ironisnya, meski musim itu menjadi salah satu musim terbaik dalam sejarah klub, Red Sparks memilih jalan lain. Mega pun pamit dengan kepala tegak, meninggalkan warisan, bukan kekecewaan. Manisa BBSK menjadi pelabuhan baru Megawati, dan ini bukan sekadar transfer biasa. Ia tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang bergabung dengan Kadinlar 1 Ligi, kasta kedua Liga Voli Turki yang kompetitif dan penuh potensi promosi. Kepindahan ini menjadi berita besar di Asia Tenggara dan mulai dilirik media olahraga Eropa. Mereka bertanya-tanya, siapa sebenarnya Megawati Hangestri? Dan apa yang membuat seorang pemain Asia memilih tim kecil seperti Manisa? Bagi Mega, ini adalah momen pembuktian. Ia ingin menunjukkan bahwa nilai seorang pemain bukan ditentukan oleh nama klub, tapi oleh misi dan perjuangan. Aku tidak mencari kenyamanan. Aku mencari tantangan, tulisnya di bio Instagram. Kini, dengan seragam Manisa di tubuhnya, Mega melangkah dengan visi baru. Turki bukan akhir, tapi awal dari babak yang lebih besar dalam kisah karir internasionalnya. Satu lagi legenda voli Korea, Cha Ang-hon, ikut memberikan komentar soal kepindahan Megawati ke Turki. Ia menyebut Mega sebagai pemain dengan karakter dan mental juara yang jarang ditemui dalam dekade terakhir. Cha Ang-hon bahkan menyatakan, jika aku masih melatih klub sekarang, aku akan bangun tim di sekeliling Mega. Pujian ini membuat netizen Korea kembali membicarakan betapa berartinya kehadiran Mega selama 2 musim di sana. Ia mengenang bagaimana Mega tetap berlatih keras meskipun jadwal padat dan kerap bermain dalam kondisi kurang fit. Dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya bertanya, "Coach, apalagi yang bisa saya bantu untuk tim?" katanya. Dukungan dari sosok-sosok besar ini menunjukkan satu hal, Megawati bukan pemain biasa. Ia adalah atlet yang dihormati, bahkan setelah meninggalkan panggung sebelumnya. Nama Megawati Hangestri kini tidak hanya dikenal di Indonesia atau Korea. Di Turki, Eropa, dan bahkan Timur Tengah, namanya mulai diperbincangkan sebagai simbol baru Asia di panggung bola voli internasional. Keberhasilannya menjadi pionir bagi pemain Asia Tenggara membuka jalan bagi banyak talenta dari kawasan ini. Banyak akademi voli di Filipina, Vietnam, dan Thailand mulai menyebut Mega sebagai contoh keberhasilan lintas benua. Media internasional mulai menyebutnya sebagai Asia's Rising Star dan menyandingkannya dengan pemain top dunia. Bukan hanya karena statistik, tapi karena daya tariknya sebagai pribadi, berhijab, rendah hati, dan pekerja keras. Megawati kini menjadi wajah baru bagi generasi atlet muslimah yang berani bermimpi besar. Ia bukan sekadar pemain, ia adalah inspirasi global yang mempertemukan budaya, keberanian, dan tekad dalam satu harmoni permainan. Kehadiran Megawati dan Giovanna membawa ekspektasi besar bagi Manisa. Klub ini bukan lagi sekadar pesaing promosi, tapi mulai disebut sebagai kandidat kejutan utama untuk merebut tiket ke kasta tertinggi. Namun ekspektasi itu datang dengan beban. Mega dan Gio tahu, sorotan bukan hanya soal kemenangan, tapi juga bagaimana mereka membentuk budaya baru dalam tim dan komunitas. Mereka harus jadi teladan, baik di dalam maupun luar lapangan. Latihan dijalani dengan intensitas tinggi. Tapi mereka juga aktif di luar, mengunjungi sekolah, mengisi seminar olahraga, dan menjadi duta kampanye sosial klub. Dalam waktu singkat, Manisa berubah menjadi pusat perhatian nasional. Bagi Megawati, semua ini adalah bagian dari tanggung jawab. Aku tidak datang ke sini untuk santai. Aku datang untuk berjuang, ujarnya pada para juniornya. Dan dalam perjuangan itu, dia tahu, beban hanya sebanding dengan harapan. Tanggal 5 Oktober 2025 ditandai sebagai laga perdana Manisa BBSK musim ini. Lawan yang akan mereka hadapi adalah Altayspor, tim tangguh yang memiliki rekor pertahanan terbaik musim lalu. Atmosfer sudah terasa panas sejak jauh hari. Tiket pertandingan langsung ludes hanya dalam 2 jam. Media menyebutnya sebagai laga paling ditunggu sepanjang sejarah kasta kedua Liga Turki. Semua karena satu alasan, debut Gio Mega. Dunia ingin melihat apakah duet ini bisa benar-benar mengubah peta persaingan. Megawati dan Gio terlihat fokus dalam sesi latihan terbuka. Mereka tak banyak bicara ke media, hanya menunjukkan aksi nyata di lapangan. Pelatih Gorkem hanya tersenyum ketika ditanya soal strategi. Kalian lihat saja nanti. Semua bersiap. Stadion Manisa akan menjadi saksi. Apakah dua sahabat lintas benua ini benar-benar mampu membawa mimpi menjadi kenyataan di panggung nyata? Perjalanan Megawati dari Gresik ke Korea, lalu kini ke Turki,
bukan hanya soal transfer klub. Ia membawa warisan, ketekunan, keberanian, dan persahabatan. Dari satu negara ke negara lain, ia meninggalkan jejak yang dalam. Di Korea, ia dikenang sebagai MVP yang rendah hati. Di Indonesia, ia adalah panutan yang tak gentar mengejar mimpi. Dan di Turki, ia sedang menulis babak baru, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk sejarah voli Asia Tenggara. Giovanna, yang kembali ke sisinya, menyadari satu hal, Mega bukan pemain yang bisa digantikan. Dimanapun dia bermain, tempat itu akan berubah, ucapnya. Dan kini, giliran Manisa yang merasakannya. Warisan Mega bukan sekadar statistik, tapi nilai. Nilai tentang persahabatan yang bertahan, tentang kerja keras tanpa lelah, dan tentang keberanian melangkah ke yang tak pasti demi sesuatu yang lebih berarti.